Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Versi Istri Persatuan Islam Istri, berjuang membela al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai versi Istri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa sampai hari ini begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka layak kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur baginya. Pada bulan yang agung ini, sebagai Sayyidus Suhur, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar memperbanyak amal. Siapapun kita, mulai dia itu dari anak-anak, para orang tua sudah memberikan ajaran, memberikan pendidikan kepada mereka agar mereka berbuat banyak amal. Demikian pula para remaja, dewasa, bahkan lansia. Lansia dalam undang-undang negara kita disebutkan mereka adalah yang memiliki usia 60 tahun ke atas. Itu masuk dalam kategori lansia. Tentu kita sudah merasakan bagi yang sudah jadi lansia pada hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah itu, setelah min ba'di quwwatin dha'fa juga wasyaibah. Dha'fan yang sekarang, dha'fan yang kedua ternyata dengan ada syaibahnya. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Jadi di dalam Quran surat Ar-Rum ini saya bacakan sekali lagi. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kalian kuat dan menjadikan kalian lemah kembali dan beruban. Jadi lemah yang kedua itu beruban alias lansia. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui juga maha kuasa. Pemirsa rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah memberikan informasi kepada kita semua. Yang kita akan bicarakan adalah dha'fa wa syaibah tadi, pemirsa. Lemah dan beruban, itu adalah lansia. Dalam kondisi lansia, tentu kita semua tahu, bahkan yang sudah lansia
Tidak hanya tahu tapi merasakan. Bagaimana mata yang tadinya jelas, sekarang sudah pakai kacamata aja masih tetap nggak jelas. Kuping yang tadinya bisa mendengar dengan baik, hari ini terkadang harus ditambah pakai tangan supaya bisa kedengaran. Itu kondisi para lansia. Belum lagi sendi-sendi yang sudah nampaknya seperti seperti yang kekurangan cairan. Ketika bergerak itu terasa sulit dan sakit. Itu terjadi pada setiap lansia. Informasinya sudah kita ketahui pemirsa, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Yasin. Bahwa Allah mengurangi penciptaannya pada saat umur kita sudah panjang. Itu sudah diinfokan sejak awal. Maka kenapa orang-orang harus membuat strategi sejak muda, sejak awal bagaimana masa lansianya tetap bermanfaat, tetap bisa beramal secara optimal. Meski tentu strateginya tidak sama dibanding ketika orang tersebut masih muda, masih kuat ototnya. Maka kita ketahui di dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, bagaimanapun keadaan kita dulu muda, kemudian dewasa dan sekarang menjadi lansia, Allah tak akan pernah melihat pada bentukmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tapi Allah itu akan melihat pada amalmu. Akan melihat pada dua hal. Yang pertama, ila qulubikum wa a'malikum. Dua hal tadi pemirsa. Itu sebabnya maka setiap orang perlu mempersiapkan masa lansianya agar meskipun dia sudah jadi lansia, sudah jadi warga yang boleh dibilang golongan ketiga, anak-anak, remaja dewasa dan kemudian menjadi tua. Di mana tenaganya sudah tak lagi seperti dulu. Tapi para lansia memiliki pengalaman yang panjang dalam hidupnya. Yang tentu saja ini bisa dibagikan kepada orang-orang muda, kepada generasi sebelumnya. Bagaimana sebuah persoalan datang dan bagaimana para lansia dengan sukses bisa menghadapi persoalan tersebut. Mereka diharapkan mendapatkan pengalaman dari pengalaman para lansia. Dan tentu ketika di sini Allah mengatakan, Rasul menyampaikan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan rupa kalian. Dan tidak juga melihat pada harta kalian. Tapi Allah hanya memandang pada dua hal. Yang pertama adalah qulubukum, hati-hati kalian. Dan yang kedua pada a'malikum, pada amal-amal kalian. Karena sebuah amal yang baik ketika tidak didasari dengan niat yang ada di dalam hati sebagaimana yang Rasul ajarkan, yang Rasulullah dan juga Allah sampaikan, tentu nanti tidak akan berbuah menjadi amal soleh. Jadi yang namanya amal soleh itu harus berada pada dua landasan tadi. Hati yang ikhlas dan yang kedua amal yang sesuai dengan uswahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa rahimakumullah, seorang lansia tentu tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan tenaganya. Tapi lansia bisa dimanfaatkan pengalamannya. Lansia bisa dimanfaatkan kearifannya. Lansia bisa dimanfaatkan ilmu pengetahuannya. Karena betul yang namanya ilmu pengetahuan, atau seorang lansia mungkin saja ada yang sampai pada kondisi pikun. Ketika memang otaknya tidak dirawat dengan sebaik-baiknya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula Allah mengajarkan kepada kita, kapanpun, di posisi apapun, di usia berapapun kita, tetap diperintahkan untuk hasinu ahlakokum. Perbaikilah akhlakmu. Dan orang akan berubah kata-katanya, berubah tindakannya, sangat bergantung daripada kondisi hatinya. Tentu yang kita bicarakan dalam persoalan hati ini, salah satunya adalah kolbun. Kolbun itu sama dengan memiliki sel-sel yang sama dengan apa yang ada di dalam otak manusia. Tapi kendali utamanya ada pada kolbun tadi. Maka seorang yang ketika mudanya menjaga diri untuk menghadapi masa lansianya, kalaupun tua, mereka tetap masih punya kekuatan. Kalaupun tua, mereka masih punya pengetahuan. Tapi mereka akan memiliki kearifan. Pemirsa, sering kita mendengar kalimat, untuk menjadi tua itu pasti. Tapi untuk menjadi bijaksana, belum tentu. Maka menjadi bijaksana itu butuh persiapan, butuh latihan. Karena bijaksana adalah hasil daripada latihan, hasil daripada pengetahuan. Maka kenapa orang-orang diperintahkan untuk terus mencari ilmu tiada henti? Itu untuk mendapatkan satu kebijaksanaan tadi. Karena seorang kalau dikatakan muslimun, seorang yang mampu berserah diri adalah yang mampu menerima kenyataan. Maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Karena dia mampu hidup sesuai dengan kenyataan. Orang-orang yang tidak bahagia pada umumnya adalah mereka yang antara kenyataan dengan harapannya berbeda jauh. Sehingga selisih itulah yang mengakibatkan penderitaan yang dialami oleh para lansia tersebut. Itu sebabnya para pemirsa, ketika Anda yang masih muda, persiapkanlah masa lansia itu agar Anda tetap bisa berkarya pada usia lansia dengan tenaga yang masih ada, dengan ilmu yang masih ada, dan dengan kearifan yang semakin luar biasa. Pemirsa rahimakumullah, bulan seperti sekarang, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak semangat kepada setiap orang. Maka mari manfaatkan. Para lansia, ayo manfaatkan ini. Dia akan bisa berkarya? Ya. Pada umumnya, kesempatan untuk bertemu dengan keluarga ini lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Kantor-kantor yang biasa memberikan tugas yang begitu banyak, di mana Ramadan ini ada, tugasnya dipersingkat, tugasnya diperingan. Jam kantor yang biasanya panjang, sekarang bisa lebih pendek. Maka kesempatan untuk bertemu dengan keluarga itu menjadi semakin panjang. Mari kita manfaatkan dengan amal yang tadi. Jadi yang namanya beramal itu bukan berarti harus mengumpulkan harta saja. Seperti kejarannya orang pada umumnya. Kalau dulu pernah pada satu saat orang berpikiran time is money. Waktu itu adalah uang. Tapi untuk para lansia tak lagi. Buat para lansia time is amal, time is pahala. Bahwa waktu-waktu berlalu detik demi detik itu harus bertambah amal. Yang namanya amal adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang tentu saja sesuai dengan keridhaan Allah. Sesuai dengan aturan Rasulnya. Sholat. Dulu pada saat belum lansia itu kuat sambil berdiri. Saat lansia tidak kuat sambil berdiri. Boleh, silakan lakukan sambil duduk. Produktivitasnya tetap berjalan. Meskipun caranya sedikit berbeda. Dulu orang tua memberikan atau orang muda memberikan pelajaran. Datang ke sekolah-sekolah, selenggarakan pengajian-pengajian, pergi ke sana kemari.
Sekarang sudah tak lagi. Tapi ilmu yang ada masih bisa dimanfaatkan. Untuk disampaikan kepada keluarga. Untuk disampaikan lewat cara-cara dengan IT zaman sekarang. Tidak harus pergi kemana-mana, tapi bisa di-broadcast kemana-mana. Ini sangat luar biasa. Maka para lansia janganlah pernah merasa diri terhambat dengan kondisinya. Karena Allah memang sudah mengatakan begitu. Bagi para lansia yang terus belajar tak lagi merasa heran. Kalau hari ini kekuatannya semakin berkurang, besok berkurang, minggu depan semakin berkurang lagi, apalagi bulan dan tahun depan. Maka dipersiapkanlah mulai dari sekarang. Bagaimana belajar menjadi mudah bisa dilaksanakan oleh seorang lansia? Bagaimana ibadat lebih mudah bisa dilaksanakan oleh para lansia? Memang tak lagi mengejar dunia. Itu sudah selesai bagi para lansia. Punya rumah bagaimanapun lebarnya, bagaimanapun luasnya. Toh mereka hanya diam di kamarnya. Tidak kemana-mana. Sama saja. Punya rumah luas dengan punya rumah yang sempit. Punya baju banyak dengan punya baju yang sedikit. Sama saja. Toh baju-baju yang dipakai tak seperti baju-baju yang dulu dipakai. Sekarang tinggal menambah amal. Dengan baju apa saja amal tetap bisa dilaksanakan. Dengan tenaga yang berapa banyak pun amal tetap akan bisa dilaksanakan. Itu sebabnya maka para lansia tetap produktif. Tapi memang jenis produksinya tentu berbeda dengan produksinya generasi muda. Produksi yang paling produktif bagi seorang lansia adalah amal soleh, dan amal soleh. Demikian yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Lansia tetap beramal. Insya Allah dengan menggunakan tenaga, dengan menggunakan ilmu dan menggunakan waktu yang Allah berikan. Aqulu qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilah.